Yo, konnichiwa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Leluhur Terkuat Dalam Sejarah. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Mendengar perkataan barbarian yang tiba-tiba muncul tersebut, Chang Xuan pun berkata, "Jangan berbicara begitu kasar. Kapan aku pernah menyakiti kalian? Kaulah yang telah menghalangi jalanku, ingat?" Mendengar perkataan Chang Xuan, barbarian itu pun berkata, "Sudah cukup dengan omong kosong ini. Apakah kau benar-benar ya Chang Xuan, orang yang memerintah negara barbarian 2000 tahun yang lalu? Selain fakta bahwa dia begitu lancang, kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Sangat mudah baginya untuk mengalahkan 8 orang kuat kecuali aku. Tidak heran, kaisarku sangat mementingkan diriku ini." Mendengar perkataan barbarian itu, Chang Xuan pun bertanya kepadanya, "Apakah kau kepala dari 8 Hercules?" Barbarian itu pun menjawab, "Ya, kau benar. Kalau begitu, mari kita gunakan kekerasan untuk bertarung." Mendengar tantangan dari kepala barbarian itu, Chang Xuan pun berkata, "Jadi, setelah aku mengalahkanmu, mastermu, Kaisar Barbarian, akan muncul sendiri kan?" Kepala barbarian itu pun berkata, "Tidak masalah jika kau berpikir seperti itu. Namun, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu, dan kemudian mengkhawatirkan Kaisar. Lagi pula, kau dianggap orang barbarian. Antara kau dan aku, bahkan termasuk Kaisarku, itu masih merupakan perselisihan internal di negara Barbaria. Tentu saja, tidak demikian halnya dengan beberapa orang, dan para sialan pun mengawasi kita dari atas." Kepala Barbaria itu yang telah menyadari mereka diawasi itu pun mengangkat sebuah bongkahan batu dengan kekuatannya dan melempar batu itu ke arah Xiao Jie dan juga Zhang Huang. Menyadari diri mereka telah diketahui, Xiao Jie dan juga Zhang Huang pun dengan cepat segera menghindari serangan batu itu. Lalu, kepala Barbarian itu pun berkata kepada mereka berdua, "Apakah kalian ingin terus bersembunyi? Aku tidak tahu apa yang ingin kalian berdua lakukan di negara Barbaria kami. Tapi, karena kau bersembunyi seperti beberapa kecoak, aku akan berurusan denganmu dahulu." Mendengar hal itu, Zhang Huang pun terkejut dan berkata, "Dia benar-benar melihat kita bersembunyi." Xiao Jie pun juga berkata, "Jika kita turun ke alam bawah, kekuatan kita akan ditekan oleh jalan surga, dan kita tidak akan bernapas dengan baik. Kita seharusnya tidak ditemukan oleh penduduk asli seperti itu." Zhang Huang yang tidak peduli dengan resiko yang akan diterimanya itu pun bergegas pergi turun ke bawah dan menemui Chang Xuan sambil berkata, "Persetan dengan itu, karena kita sudah ketahuan, ayo ambil tindakan." Mendengar hal itu, Xiao Jie pun juga segera turun ke bawah sambil berkata, "Penduduk asli belaka, meskipun dia sangat berbakat, tapi beraninya dia menantangku. Ini tidak masuk akal." Chang Xuan yang melihat kedatangan mereka berdua itu pun menjadi kebingungan dan berkata di dalam hati, Aku juga berpura-pura lemah untuk memancing mereka berdua. Aku tidak berharap anak ini memaksa keduanya turun dengan satu kalimat." Bagus sekali. Kemudian, setelah Zhang Huang turun, Zhang Huang pun berkata kepada Chang Xuan, "Tidak kusangka, Ye Chang Xuan, yang merupakan nomor 1 dalam daftar dan telah menekan dunia atas selama ratusan tahun, telah menjadi lemah. Mengapa kau jatuh ke tingkat yang menyedihkan seperti ini? Apakah ada setidaknya 1/10 dari kekuatanmu yang tersisa dalam kondisimu saat ini? Atau semuanya telah hilang?" Mendengar perkataan rekannya, Zhou Xie pun juga berkata, "Aku tidak berpikir ada banyak yang tersisa dalam dirinya temanku." Setelah mengatakan hal itu, Xiao Jie pun menggunakan tongkat miliknya itu dan bersiap bertarung dengan Chang Xuan dan berkata, "Ye Chang Xuan, hari ini adalah hari kematianmu." Mendengar perkataan itu, Chang Xuan pun berkata, "Oh, benarkah? Ya, aku akui, kekuatanku belum sepenuhnya pulih. Tapi bagaimana denganmu? Ditekan oleh kekuatan surga, dapatkah kau mengerahkan 1/10 dari kekuatanmu saat ini?" Mendengar perkataan mereka bertiga, kepala barbarian itu pun berkata, "Jadi kalian adalah musuh. Aku mengerti sekarang." Kepala barbarian itu pun mengajukan permintaan kepada Chang Xuan dengan berkata, "Namun, tidak adil untuk memiliki 1 lawan 2. Jadi, tambahkan aku. Aku akan berjuang di sisimu. Aku sangat tertarik untuk melihat seberapa kuat orang-orang dari dunia atas." Mendengar perkataan dari kepala barbarian itu, Zhang Huang pun berkata, "Penduduk asli belaka ingin bertarung dengan kita. Meskipun kekuatannya Chang Xuan belum pulih, pertahanan fisiknya masih kuat.
Kau memiliki prajurit kaisar, aku serahkan dia kepadamu." Mendengar hal itu, Xiao Jie pun berkata, "Baiklah, penduduk asli yang bodoh itu akan diserahkan kepadamu. Biarkan aku berurusan dengan musuh utama kita." Zhang Huang pun memperkuat tubuh fisik miliknya dan bersiap memulai pertarungan mereka. Lalu Zhang Huang pun kembali berkata, "Aku mengerti, kau orang barbar yang terkenal dengan kekuatan fisikmu. Sedikit yang kau tahu, aku memiliki klan batu bersayap emas dengan tubuh fisik dan kecepatanku. Aku menerobos gerbang surga dan memasuki alam atas." Setelah mengatakan hal itu, Zhang Huang pun langsung bergerak dengan cepat ke arah kepala barbarian itu, sehingga kepala barbarian yang melihat kecepatan dari Zhang Huang itu pun terkejut dan berkata, "Sangat cepat sekali." Zhang Huang yang sudah berada di belakang kepala barbarian itu pun melancarkan serangannya ke arah barbarian itu sambil berkata, "Jangan terlalu mengecewakanku, mengingat kekuatan tubuh fisik yang kau miliki." Menyadari serangan yang datang ke arahnya, kepala barbarian itu pun segera menghindar dengan cepat. Setelah menghindar, kepala barbarian itu pun berkata, "Ini terlalu berlebihan bagiku. Aku bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi." Melihat serangannya berhasil dihindari, Zhang Huang pun kembali berkata, "Oh, bagus. Kau benar-benar berhasil melarikan diri. Itu mengesankan. Namun, aku hanya menggunakan 10% dari kecepatan dan kekuatanku sekarang. Bisakah kau melarikan diri dari apa yang akan terjadi selanjutnya?" Mendengar perkataan Zhang Huang, kepala barbarian itu pun menjadi panik dan berkata di dalam hati, "Ini tidak bagus. Kecepatannya itu terlalu cepat. Aku tidak boleh terkena oleh pukulannya." Tiba-tiba, Zhang Huang pun kembali bergerak ke belakang kepala barbarian itu dengan kecepatan yang dimilikinya, dan kembali melancarkan serangannya itu sambil berkata, "Reaksimu sangat lambat." Kepala barbarian yang menyadari hal itu pun sontak terkejut, dan dengan segera menghindari serangan dari Zhang Huang tersebut. Kemudian, kepala barbarian itu pun melompat ke depan untuk menjaga jarak dirinya. Melihat serangannya kembali dihindari, Zhang Huang pun berkata, "Inilah yang membuatnya menjadi menarik." Lalu di sisi lain, di pertarungan antara Chang Xuan dan Xiao Jie, tampak Xiao Jie yang sudah bersiap-siap bertarung dengan Chang Xuan itu pun berkata, "Apakah kau tahu sudah berapa lama aku menunggu hari ini datang? 500 tahun. Karena kau, rencanaku untuk menyatukan alam atas telah ditunda selama 500 tahun. Hari ini, kau pasti akan mati." Setelah mengatakan hal itu, Xiao Jie pun melancarkan serangannya ke arah Chang Xuan. Menyadari serangan yang datang ke arahnya, Chang Xuan pun berkata, "Dia mendapatkanku di mana dia menginginkanku. Memang lokasinya dipilih dengan baik. Aku bisa menghindar, tapi Tang Yuyu dan yang lainnya tidak bisa menghindari serangan itu." Setelah mengatakan hal itu, Chang Xuan pun menggenggam tangan kanannya dan mengumpulkan kekuatan miliknya itu untuk menahan serangan dari Xiao Jie. Kemudian, Chang Xuan pun melancarkan tinjunya tepat ke arah serangan Xiao Jie tadi, sehingga serangan dari Xiao Jie itu pun berhasil dihancurkan. Setelah melakukan hal itu, Chang Xuan pun berkata, "Karena orang tua ini adalah salah satu musuh terbesarku, bahkan jika kekuatannya ditekan oleh surga, keahliannya sempurna. Aku harus memusatkan kekuatan dengan sempurna pada satu titik, bahkan jika tubuhku bisa hancur. Xiao Jie, mari kita ubah tempat ini. Aku tidak ingin berkelahi di sini." Mendengar perkataan Chang Xuan, Xiao Jie pun menjawab, "Proposal yang sia-sia. Ini adalah permintaan yang hanya memenuhi syarat untuk dibuat. Hanya oleh orang-orang yang berada di level yang sama denganku. Kau tidak memenuhi syarat untuk membuat permintaan seperti itu. Kau tidak perlu khawatir. Sebentar lagi, tidak hanya kau yang akan mati, tetapi orang-orang yang kau sayangi juga akan mati." Mendengar perkataan Xiao Jie, Chang Xuan pun dengan cepat datang menghampiri Xiao Jie dan memegang kepalanya itu sambil berkata, "Ini bukan terserah dirimu untuk memutuskan." Chang Xuan pun membawa Xiao Jie pergi ke tempat lain dengan memegang kepala miliknya itu. Dan kemudian, Chang Xuan pun membanting Xiao Jie ke tanah dengan sangat kuat. Xiao Jie pun sontak terkejut dengan kekuatan milik Chang Xuan tersebut. Dan Xiao Jie pun berkata, "Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ini, bagaimana bisa kau masih memiliki kekuatan seperti itu? Hanya dengan mengandalkan kekuatan kasar saja, dia hampir bisa mematahkan tengkorakku." Kemudian, Chang Xuan pun datang menghampiri Xiao Jie dan berkata, "Mari kita mulai dari sini. Mari kita lihat apakah kau bisa membunuhku seperti apa yang kau katakan." Mendengar hal itu, Xiao Jie pun berkata, "Kekuatanmu tidak seperti yang dikabarkan. Lagi pula, karena kau bisa selamat dari malapetaka abadi tanpa mati, tubuh fisikmu saja sudah cukup untuk melawanku. Selain itu, karena kita berada di alam bawah, karena penindasan surga, di sini kekuatanku tidak akan sebanding denganmu.
Tapi, ini tidak akan menghentikanku untuk membunuhmu di sini. Meskipun rencanamu itu brilian, jadi semua penampilanmu sebelumnya adalah untuk membuatku berpikir bahwa kau lemah sekarang. Itu jenius, namun itu tidak akan membuatmu tetap hidup. Setelah mengatakan hal itu, Xiaojie pun kembali melancarkan serangannya itu ke arah Chang Xuan. Menyadari serangan yang datang ke arahnya, Chang Xuan pun kembali menggunakan tangan kanannya untuk menahan serangan dari Xiaojie tersebut. Akan tetapi, Chang Xuan pun merasakan kekuatan yang berbeda dari serangan Xiaojie itu, sehingga Chang Xuan pun sontak terkejut dan berkata, senjata miliknya ini, itu pasti sudah ditingkatkan entah bagaimana. Setelah berhasil menahan serangan dari Xiaojie, Chang Xuan pun melompat mundur untuk menjaga jaraknya dari Xiaojie. Melihat hal itu, Xiaojie pun berkata, "Ye Chang Xuan, apakah kau pikir aku akan bersedia turun ke alam bawah, mengetahui bahwa kekuatanku akan ditekan, dan tidak melakukan apa-apa? Jauh sebelum aku datang ke alam bawah, aku mencurahkan sebagian besar kekuatan spiritualku ke dalam senjata kekaisaran ini. Pada saat ini, persenjataan kaisar ini, dalam hal mematikan saja, bahkan dapat menghancurkan kehampaan. Aku akan membiarkanmu membayangkan apa yang bisa dilakukannya pada tubuhmu yang terluka parah. Terima ini." Xiaojie pun kembali melancarkan serangannya ke arah Chang Xuan menggunakan senjata kaisar miliknya itu. Melihat hal itu, Chang Xuan pun dengan cepat melompat ke arah kiri untuk menghindari serangan itu. Akan tetapi, serangan dari Xiaojie tidak terhenti sampai di situ saja. Xiaojie pun menggunakan kekuatan miliknya untuk membuat sebuah lubang hitam, dan menyerang Chang Xuan menggunakan senjata kaisarnya itu melalui lubang hitam yang dibuatnya itu. Chang Xuan pun terkejut dan dengan cepat menangkis serangan Xiaojie itu dengan tangan kirinya. Setelah melakukan hal itu, Chang Xuan pun berkata, meskipun senjata kekaisaran itu bagus, itu masih merupakan objek eksternal. Bergantung terlalu banyak pada mereka adalah pertaruhan. Misalnya, kau dapat kehilangan pegangannya dalam sepersekian detik. Chang Xuan pun bergerak maju ke arah Xiaojie untuk melancarkan serangannya. Melihat hal itu, Xiaojie pun berkata, apakah kau pikir aku tidak tahu itu? Tapi, selama itu bisa membunuhmu, aku bersedia mengambil risiko itu, karena itu pasti sepadan. Dan juga, apakah kau ingin menyerang tubuhku dengan serangan jarak dekat? Kau akan mati sebelum menyentuhku. Xiaojie pun kembali melancarkan serangannya ke arah Chang Xuan secara bertubi-tubi. Melihat serangan yang datang ke arahnya, Chang Xuan pun berkata, apakah kau pernah mendengar pepatah tersebut? Serangan jarak dekat dapat menembus semua pertahanan. Chang Xuan pun memperkuat tangan kanan miliknya dan menahan semua serangan yang datang ke arahnya itu hanya dengan menggunakan satu tangan kanannya. Melihat pertarungan Chang Xuan, Ling Yan pun menjadi khawatir dan berkata, oh tidak, Ye Chang Xuan, apakah dia akan baik-baik saja? Mendengar perkataan Ling Yan, Yuyu pun memukul wajah Ling Yan dan berkata, tidak ada hal buruk yang bisa terjadi pada suamiku. Jika aku tidak salah, suami masih menyembunyikan tingkat kekuatannya yang sebenarnya. Lagi pula, masih ada musuh yang belum muncul. Dia harus menyimpan kekuatannya untuk menghadapi mereka juga. Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video-video Mimin selanjutnya, and see you.